Kapolda Papua Barat membuka selubung papan nama Polres Pegaf. Satuan Tugas Cyber Pungli menggelar sosialisasi cyber pungli guna mencegah terjadinya pungutan liar di lingkup Pemda Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 27 Juli 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Esti Ika, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, pembangunan dermaga Tovoi Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni tengah menjadi sorotan lantaran proyek yang dianggarkan dari APBD Teluk Bintuni dianggap belum menunjukkan progres yang maksimal. Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin, saat jumpa pers Selasa 26 Juli 2022 menjelaskan bahwa progres pembangunan dermaga Tovoi sudah sesuai mekanisme. Ia menjelaskan sesuai perencanaan pada tahun 2019, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar 56 miliar rupiah dengan target selama 3 tahun pekerjaan tersebut sudah rampung. Namun alokasi anggaran tersebut diterima tidak sesuai dengan usulan dalam perencanaan, yakni sebesar 25 miliar rupiah, dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Dengan anggaran senilai 25 miliar tersebut, Saifuddin mengatakan pembangunan dermaga tersebut hanya sampai pada tahap kedua, dengan fakta di lapangan baru sebatas pemancangan tiang pondasi. Bahwa benar pada perencanaan tahun 2019 itu diprediksi itu akan menelan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan Tovoi itu menelan kurang lebih 56 M. Tetapi tahun 2020 itu kami hanya mendapat alokasi anggaran 25 M. Nah, seiring perjalanan waktu itu pun juga di 2020 akhir itu hanya diberi uang muka sebesar 5 M. Jadi pelaksanaan kegiatan sampai di 2021 karena dia ada pergeseran atau luncuran di 2021, diselesaikanlah pekerjaan tersebut di 2021. Namun anggaran belum tersedia sehingga nanti di 2022. Saifuddin menambahkan pergeseran anggaran yang terjadi mengakibatkan pihaknya harus menghitung ulang nilai anggaran yang dibutuhkan guna kelanjutan pembangunan dermaga tersebut. Sebab Saifuddin menyebutkan bahwa hitungan yang masuk dalam perencanaan tahun 2019 tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, di mana harga barang khususnya material merangkak naik. Dengan begitu, Saifuddin menuturkan ada kemungkinan anggaran yang tadinya dibutuhkan sebesar 56 miliar rupiah akan mengalami perubahan. Kalau hitungan tahun kemarin, tetapi karena ada eskalasi harga sekarang material, otomatis kan kita harus berhitung sesuai dengan kondisi real yang ada sekarang. Kan tidak mungkin rekanan mau bisa menawar sesuai dengan prediksi tahun sebelumnya. Jadi dia bergerak ya? Iya, bergerak semakin lama dia selesaikannya, semakin membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Dan ingat, konstruksi itu ada batas umurnya, Pak. Nah, jangan satu-satunya dengan keinginan bersama untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ya kami berharap agar ini bisa diselesaikan melalui skema multi-years. Jadi tahun ini kalau ada perhubungan dikasih anggaran berapapun itu, tetapi ada kesepakatan untuk bisa diselesaikan di 2023, itu kita kerjakan. Oleh sebab itu, Saifuddin mengatakan pihaknya akan mendorong niatan tersebut pada penyusunan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2022 yang dalam waktu dekat sudah mulai berproses. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan.
Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Pegunungan Arfak diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan ketertiban bagi masyarakat agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Hal ini sesuai dengan moto Polda Papua Barat yaitu Wa'aja Ke'ema Nene Kapoka, layanilah masyarakat dengan hati. Demikian pesan dari Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Monang Silitonga saat berkunjung ke Polres Pegunungan Arfak dalam rangka pembukaan selubung papanama Polres Pegunungan Arfak. Kapolda berpesan kepada seluruh anggota Polri di Pegunungan Arfak agar senantiasa menjadi masyarakat sebagai mitra Polri dalam mengelola keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu serta masyarakat merasakan kalau keberadaan Polri dan TNI di Pegunungan Arfak dapat membawa kenyamanan. Untuk itu Kapolda berjanji bahwa Polri akan berusaha memberikan rasa nyaman dengan daya dan upaya yang dimiliki oleh Polri. Wa'aja Ke'ema Nene Kapoka, layanilah masyarakat dengan hati. Jadikan mereka menjadi mitra sejati kita dalam mengelola keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sehingga masyarakat tidak terganggu aktivitasnya. Mereka semua merasa bahwa keberadaan kita di sini, keberadaan rekan-rekan TNI yang ada di sini, keberadaan Polri yang ada di sini, semua membawa kenyamanan dan mereka bebas berjalan karena merasa bahwa di samping kiri kanannya ada anggota TNI, ada anggota Polri yang memberikan keamanan dan menjamin itu. Dan kami dari pihak kepolisian bertekad sepenuhnya Pak Bupati dan seluruh masyarakat Pegunungan Arfak untuk memberikan rasa aman itu dengan daya upaya dan semaksimal yang akan kami lakukan. Sementara itu Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy melaporkan kalau selama ini situasi dan kondisi keamanan di Pegunungan Arfak tetap kondusif tanpa ada kelompok ataupun separatis yang melawan negara. Sebab peristiwa di tahun 1965 sudah tidak ada lagi di wilayah Pegunungan Arfak. Saya laporkan sekali lagi bahwa aman dan terkendali. Tidak ada yang ada di hutan-hutan atau di balik gunung yang melawan negara. Separatis pun tidak ada. OPM pun tidak ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi daerah ini aman dan kondusif dan terkendali. Ya, karena peristiwa-peristiwa yang sudah dahulu tahun 65 dan lain sebagainya, masyarakat Arfak sudah tidak ada lagi yang bergabung di saudara-saudara kita yang memperjuangkan atau mengharapkan sesuatu di tanah Papua. Saat ini personil Polres Pegunungan Arfak berjumlah 138 orang termasuk Kapolres dengan rincian 19 perwira pertama, 20 bintara senior, dan 99 bintara remaja. Namun masih ada 3 personil yang hingga kini belum melaporkan diri ke Kapolres Pegunungan Arfak. Sementara ini Polres Pegunungan Arfak masih menggunakan Polsek Anggi untuk operasional kantor. Berjumlah 138 bersama Kapolres, terdiri dari 19 perwira pertama, kemudian 20 bintara senior, 99 bintara remaja. Kemudian kami laporkan juga ada 3 personil yang sampai saat ini belum menghadap ke atas ini. Kemudian pada hari ini berkenan kiranya kita laksanakan buka selubung papanama Polres Pegunungan Arfak Jenderal sebagai tanda dimulainya operasional Polres Pegunungan Arfak. Sementara ini kita menggunakan Polsek Anggi sebagai tempat untuk berkantor selama ini. Demikian yang dapat kami laporkan, Jenderal. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Pemirsa, Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari mengaku dengan pindahnya lapas perempuan ke Kampung Wasai, Distrik Manokwari Selatan, setidaknya beberapa ruangan bisa ditempati warga binaan dan dapat dijadikan ruang kantor. Lapas kelas 2B Manokwari saat ini sangat tidak layak dengan kondisi bangunan yang sudah mencapai usia puluhan tahun. Bahkan lapas yang berada di Kompleks Kampung Ambon Distrik Manokwari Timur sudah mengalami overkapasitas jika ada penambahan warga binaan yang akan masuk.
Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat mengatakan, warga binaan termasuk tahanan yang saat ini berada dalam lapas berjumlah 330 orang. Ia menjelaskan mereka sangat terbantu dengan pindahnya lapas perempuan ke gedung kantor yang baru di Kampung Wasai, Distrik Manokwari Selatan, sehingga ada warga binaan baru yang dapat menempati blok-blok yang ditinggali lapas perempuan. Warga binaan kita termasuk tahanan itu ada 330 orang, jadi napi dengan tahanan. Jadi sejak lapas perempuan ini pindah di Wasai, di kantornya yang baru, memang kami sangat terbantu dalam hal ini karena kita kekurangan ruangan-ruangan. Jadi blok-blok yang tadinya digunakan oleh lapas perempuan, kita isi oleh warga binaan yang lansia. Demikian juga ruang kantornya juga kita bisa gunakan untuk ruang perkantoran staf yang lain, karena kita memang kekurangan ruangan kerja. Ada berapa blok ini yang untuk khusus lansia yang ditempatkan di daerah? Cuma kecil saja karena lapas perempuan itu menggunakan cuma satu blok, jadi itu yang kita gunakan untuk lansia. Jadi mungkin kapasitasnya sekitar 20. Nah, ruang kantor juga hanya 2 ruangan, sisanya itu untuk aula. Aula itu ruangan serbaguna yang saat ini kita gunakan untuk penyetaraan termasuk ujian paket A, B, dan C. Julius menambahkan secara keseluruhan bangunan dalam lapas kelas 2B Manokwari sangat tidak layak dan tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk melakukan fungsi lapas serta bengkel-bengkel kerja bagi warga binaan sudah tidak ada. Ditambah blok-blok yang sudah kumuh dan kotor, sehingga lapas Manokwari harus direlokasi dengan segera. Mengingat saat ini kondisi lapas sudah sangat kurang nyaman bagi warga binaan dan warga yang berada di sekitar lapas. Kami dari lapas Manokwari, memang bangunan ini secara keseluruhan, secara umum sudah tidak layak. Jadi sangat tidak memungkinkan kita melakukan fungsi lapas. Bahkan bengkel-bengkel kerja juga sudah tidak ada. Itu lapangan sempit, hunian, blok-blok hunian sudah kumuh, kotor. Dan sanitasi got-gotnya, bahkan septic tanknya itu juga sudah berulang-ulang dibongkar. Dan memang lokasinya juga berdekatan dengan masyarakat. Jadi memang perlu sekali lapas Manokwari ini direlokasi. Kalau tidak memang sangat tidak nyaman bagi semua. Bagi masyarakat, bagi warga binaan, termasuk juga bagi staf untuk melaksanakan pekerjaannya, ya memang sangat sulit kita untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan maupun pengamanan. Julius berharap pemerintah daerah bisa segera menyiapkan lahan baru bagi mereka. Karena Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat sendiri sudah menyiapkan anggaran pembangunan gedung lapas yang baru. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, data partai politik dari tingkat kabupaten dan provinsi akan diinput oleh partai politik di tingkat pusat ke KPU Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Partai Politik atau ISPOL. Apabila semua sudah terdaftar, maka KPU di daerah akan membuka akses kepada partai politik di daerah. Persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. Sebelum dilakukannya tahapan, KPU Kabupaten Manokwari akan melakukan sosialisasi tentang peraturan KPU nomor 3 tentang tahapan dan nomor 4 tentang verifikasi administrasi dan faktual kepada partai politik yang akan dilaksanakan sebelum pendaftaran partai politik dilakukan di KPU RI. Ketua KPU Kabupaten Manokwari Abdul Muin Salewe saat diwawancarai mengatakan, KPU RI akan membuka sistem informasi partai politik dan memberikan password kepada partai politik di tingkat pusat dan akan menginput semua data partai politik dari tingkat pusat, daerah, hingga kabupaten kota. Untuk pendaftaran partai politik kali ini tidak perlu membawa berkas ke KPU, tetapi berupa file yang diunggah ke dalam folder SIPOL. Yang harus diupload adalah struktur kepengurusan, alamat kantor, dan juga keanggotaan. Bagaimana? Jadi gini, KPU membuka SIPOL. KPU RI membuka SIPOL, memberikan password dan username bagi partai politik di tingkat pusat. Nah, partai politik dalam konteks ini adalah DPP akan, jadi mereka sebelum menggunakan SIPOL telah mengikuti BIMTEK dengan KPU RI.
Nah, BIMTEK dengan KPU RI ini akan mereka tata cara bagaimana pengisian sipol. Nah, sipol yang ada dari masing-masing partai politik ini, mereka akan secara hierarki atau secara berjenjang dari DPP, kemudian DPW, kabupaten kota, mereka yang menginput ke dalam sipol itu. Nah, nanti pada akhirnya sipol yang mereka sudah diinput, sudah lengkap, itu yang akan mereka gunakan untuk pendaftaran. Gitu. Jadi pendaftaran kali ini tidak lagi membawa berkas yang begitu banyak, tetapi sudah dimasukkan dalam file. Jadi partai bukan berkoordinasi dengan KPU. Jadi partai daerah dia berkoordinasi dengan DPP-nya untuk berkoordinasi dengan KPU RI. Jadi posisinya begini, DPP operator DPP partai politik tingkat pusat itu yang akan memasukkan data-data dari daerah ke dalam sipol tadi. Nanti kalau itu sudah lengkap dan sudah sesuai, akan diberikan tanda terima atau mereka sudah terdaftar, otomatis kami di KPU Kabupaten Kota tinggal membuka tadi, diberikan password dan itu username untuk bisa membuka folder partai politik yang ada di Manokwari yang sudah terdaftar tadi. Lebih lanjut disampaikan Ketua KPU bahwa intinya dilakukannya proses pendaftaran ke KPU RI dan harus lengkap. Setelah semua sudah terdaftar secara faktual, akan dilakukan verifikasi dari KPU RI hingga KPU di kabupaten kota kepada partai politik. Sekretariatnya di mana? Itu kan verifikasi faktual nanti. Intinya begini, pada prinsipnya adalah mereka melakukan pendaftaran dulu di KPU RI. Pendaftaran itu kan harus lengkap. Intinya begini, pendaftaran itu harus lengkap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Artinya syarat-syarat untuk partai politik. Memang mereka misalnya terdaftar di Kemenkumham, memiliki dan seterusnya. Artinya nanti pada saat untuk verifikasi itulah nanti kita akan secara faktual kita akan di kabupaten kota. Karena apa? Di tingkat KPU RI kan verifikasinya DPP. Di tingkat provinsi yang verifikasi adalah KPU provinsi. Di kabupaten kota yang akan memverifikasi pengurus kabupaten kota gitu. Di kabupaten kota setempat terkait dengan verifikasi kepengurusan, verifikasi sekretariat atau kantor, verifikasi faktual bagi anggota. Nah, ini kan ada beda antara partai yang sudah masuk di parlemen, yang punya parlemen dengan non parlemen. Artinya dulu di 2019 mereka mengikuti pemilu tetapi tidak mempunyai kursi di DPR RI, yang mau tidak mau akan disamakan dengan partai politik yang akan baru mengikuti pemilu tahun 2022 ini. 2024. Kemudian kalau ini apakah sudah partai yang konsultasi? Ketua KPU mengingatkan untuk syarat mengikuti pemilu kepengurusan partai politik tingkat provinsi harus 100%, 75% untuk kabupaten kota, 50% di tingkat distrik atau kecamatan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 2 kabupaten di Papua Barat, yakni Kabupaten Manokwari dan Fakfak, mendapat kehormatan dari pemerintah pusat untuk dapat mengambil bagian dan terlibat dalam pasukan pengibar bendera pusaka di Jakarta. Kedua perwakilan dari Papua Barat yang mengikuti pelatihan paskibraka tingkat nasional, yaitu dari Kabupaten Fakfak, atas nama Abdul Rahman Rumagesan dari SMA Negeri Fakfak, dan dari Kabupaten Manokwari atas nama Caroline Dominic C. Dimara dari SMA Negeri 1 Manokwari. Dan pada tanggal 19 Juli 2022 kemarin, keduanya sudah bergabung di Pusat Pelatihan Cibubur, Jakarta. Lukas Letemia, Ketua Panitia Lokal Paskibraka Papua Barat mengatakan, untuk tingkat nasional tahun depan, perwakilan dari Papua Barat harus orang asli Papua. Hal ini dilakukan untuk memberikan warna dari setiap provinsi. Ia menambahkan, semua pasti bisa ketika ada kemauan dan persiapan yang matang. Banyak yang tidak lolos karena minta maaf. Kita ingin supaya ada warna yang berbeda. Maka untuk khusus Provinsi Papua Barat, yang ke tingkat nasional itu harus putra daerah asli. Bapak maupun mama harus putra daerah asli.
Kita ingin supaya ada warna dan saya pikir, kami pikir bahwa tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Tinggal bagaimana kita membina, kita mengarahkan, maka semua bisa berjalan yang baik. Saya pikir itu. Jadi itu putra daerah tahapan yang kita seleksi, salah satu poin yang kita perhatikan itu. Lebih lanjut disampaikan untuk seleksi tahun depan, langkah yang akan diambil adalah melakukan seleksi dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dan seleksi tersebut akan dilakukan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Untuk itu para siswa harus sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ke kabupaten kota, mereka lakukan seleksi. Kita harapkan harus sesuai dengan tahapan itu. Tapi ternyata masih ada juga yang untuk kabupaten yang tidak ikut bagaimana, Bang? Kabupaten yang ya tidak undangan tidak sampai atau bagaimana? Ya, tidak ada perwakilan. Itu sampai batas waktu yang kita sudah tentukan, mereka tidak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi. Sehingga kita pakai waktu, sehingga langsung kita ambil langkah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari lewat Dinas Pariwisata dan bersama-sama kita seleksi di kantor Dispora. Itu juga banyak yang tidak lolos, ganti untuk menutupi yang tidak ikut. Karena jumlahnya harus 35. Sehingga memang kalau tadi dengar Manokwari lebih banyak ada 17 karena tadi itu kabupaten yang tidak mengirimkan. Nah, tahun depan langkah kita adalah seleksi untuk ke tingkat nasional. Kita akan buka untuk 13 kabupaten kota dan mereka segera kirim ke sini untuk kita seleksi secara terbuka di sini. Lukas menambahkan, kedua perwakilan dari Papua Barat sudah berada di Jakarta dan semuanya akan menjadi tanggung jawab panitia pusat. Tanggung jawab panitia lokal di provinsi hanya menyiapkan perlengkapan pendukung, seperti baju kaos untuk latihan, bed Papua Barat dan juga pakaian adat. Karena selain upacara, juga akan dilaksanakan penampilan budaya dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Cabang Manokwari pada Selasa kemarin gelar musyawarah cabang ketiga. Musyawarah yang berlangsung sehari di Manokwari ini dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Cabang Manokwari pada beberapa tahun terakhir ini mengalami kevakuman, sehingga berbagai kegiatan yang melibatkan wanita Kristen di Kabupaten Manokwari pun tidak dapat berlangsung. Oleh sebab itu, PWKI Cabang Manokwari Selasa kemarin menggelar musyawarah cabang ketiga yang dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, guna menghidupkan kembali Persekutuan Wanita Kristen Indonesia yang menjadi wadah bagi wanita Kristen di Kabupaten Manokwari, sehingga persekutuan dan kesatuan Kristen di Kabupaten Manokwari dapat terwujud. Musyawarah cabang PWKI Kabupaten yang berlangsung sehari di Manokwari ini bertempat di Auditorium DPD PWKI Papua Barat dan dihadiri pula Ketua DPD PWKI Papua Barat serta tamu undangan lainnya. Ketua Karateker PWKI Cabang Manokwari, Adonia Werimon, dalam sambutannya menyampaikan, Muscap PWKI menjadi fungsi penting dalam melakukan konsolidasi organisasi dan integrasi sosial. Cabang ketiga DPC PWKI Kabupaten Manokwari tahun 2022 mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai wahana evaluasi diri, konsolidasi organisasi, dan integrasi sosial, serta wahana dalam menata kehidupannya dalam semua aspek pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam kehidupan wanita Kristen. Pelaksanaan Muscap ketiga PWKI Kabupaten Manokwari dapat terlaksana dengan baik guna penataan komunitas, perumusan, kebijakan, serta pokok-pokok pikiran yang konstruktif yang lahir dari ide dan gagasan demi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat serta khusus wanita Kristen di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, sambutan tertulis Bupati Manokwari yang dibacakan oleh Wakil Bupati Edi Budoyo menyampaikan, guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, maka sangat diperlukan dukungan dari PWKI sebagai mitra pemerintah. Untuk itu diharapkan program yang dirumuskan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah, perlu adanya dukungan penuh dan persatuan wanita Kristen Indonesia. Dan saya selaku pemerintah berharap program-program yang ditetapkan
dalam musyawarah cabang ketiga DPC PWKI dapat menjadi program yang bermanfaat dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari, terlebih khusus bagi kaum wanita Kristen. Seperti halnya dengan organisasi lainnya, musyawarah cabang DPC PWKI ini merupakan momentum yang sangat tepat dalam upaya menggairahkan dan menghidupkan serta membawa organisasi ini ke arah perubahan yang lebih baik. Pembukaan musyawarah cabang ketiga PWKI Kabupaten Manokwari ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati Manokwari serta penyerahan buku sidang dan palu sidang oleh Ketua DPD PWKI Papua Barat Evangelis Febelina Wondiwoi kepada Ketua dan Sekretaris Karateker PWKI Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Ketua DPD PWKI Papua Barat menegaskan bahwa 7 bidang yang dapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPWKI harus dapat dilaksanakan dengan baik. Persatuan Wanita Kristen Indonesia yakni mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta menghimpun kaum wanita Kristen dalam suatu wadah organisasi yang tertib dan teratur untuk pelayanan bersama secara jasmani dan rohani, serta lahir dan batin. Meningkatkan kualitas wanita Kristen Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Demikian disampaikan oleh Ketua DPD PWKI Provinsi Papua Barat Evangelis Febelina Wondiwoi dalam acara pembukaan Musca PWKI Kabupaten Manokwari Selasa kemarin. Disampaikan terdapat 7 bidang guna mewujudkan visi dan misi PWKI dan dapat diterapkan oleh pengurus PWKI di setiap tingkatan. Untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dari PWKI, ada 7 bidang yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu pertama kerohanian, bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan sosial dan lingkungan hidup, yang keenam bidang hukum dan HAM, dan yang ketujuh adalah humas. Diharapkan dapat diimplementasikan di wilayah kerja dari DPP, DPD, DPC, DPAC, dan juga pimpinan ranting yang berada di desa. Sebagai Ketua DPD PWKI, Febelina Wondiwoi menyampaikan, DPC PWKI Kabupaten telah hadir lama dan melayani, dan juga mendukung DPD PWKI Papua Barat. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan pembukaan Musca PWKI menjadi bukti dukungan pemerintah kepada organisasi di daerah. DPC PWKI di Kabupaten Manokwari sudah cukup sangat lama dalam pelayanannya dan cukup sangat baik. Hadirnya DPD PWKI Papua Barat itu juga atas dukungan dari DPC PWKI Kabupaten Manokwari. Kita adalah satu. DPD adalah DPC dan DPC adalah DPD. Berbeda itu indah, tetapi kesatuan menjadi prioritas. Oleh sebab itu, apa yang terjadi hari ini itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Hari ini dihadiri oleh Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manokwari. Terbukti bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya semua organisasi perempuan, pembangunan perempuan lintas sektor dan juga lebih khusus untuk organisasi kerohanian, salah satunya adalah DPC PWKI Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan Ketua DPD PWKI Papua Barat bahwa pengurus DPC PWKI telah terbentuk di 12 kabupaten. Di tahun 2022, PWKI berusia 76 tahun. Berarti PWKI bukan organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk berjalannya PWKI ke depan menjadi tanggung jawab bersama. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia di Kabupaten Manokwari yang juga sebagai mitra pemerintah diharapkan untuk mendukung seluruh program pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar di lingkup Pemda Manokwari pada Rabu 27 Juli 2022, Satuan Tugas Saber Pungli menggelar sosialisasi saber guna mencegah terjadinya pungutan liar. Sosialisasi Cyber Pungli oleh Satuan Tugas Cyber Pungli Kabupaten Manokwari Rabu 27 Juli 2022 berlangsung di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang pungutan liar yang rentan terjadi di lingkup pemerintahan daerah, terutama pada dinas atau kantor yang melakukan pelayanan umum kepada masyarakat. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo yang dihadiri Kejari Manokwari, Wakapolres, para pimpinan OPD dan Kepala Distrik. Wakil Bupati Edi Budoyo ketika membacakan sambutan Bupati menyampaikan, tim Satgas Cyber Pungli di Kabupaten Manokwari telah terbentuk sejak tahun 2017 guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Tim Satuan Tugas Cyber Pungli sudah mulai ada dan bekerja sejak tahun 2017 yang lalu. Pemerintah Kabupaten Manokwari mempunyai komitmen untuk mewujudkan good governance dan clean governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak menginginkan operasi tangkap tangan terjadi lagi atau para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari berurusan dengan penegak hukum karena melakukan pungutan liar. Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya menjawab keluhan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, baik yang tertulis maupun lisan, tentang adanya praktek pungutan liar yang sampai saat ini masih terjadi dalam roda pemerintahan di Kabupaten Manokwari. Edi Budoyo juga menyampaikan kepada para pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari agar dapat bekerja dengan lebih transparan, jujur, akuntabel, dan menghindari praktek-praktek pungli. Sudah menjadi komitmen saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk senantiasa menjalankan roda pemerintahan dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk bekerja dengan lebih transparan, jujur, akuntabel, dan menghindari praktek pungutan liar yang ada di lingkungan OPD masing-masing. Saya berkomitmen seluruh pelayanan yang ada di Kabupaten Manokwari harus bisa bebas dan bersih dari praktek-praktek pungutan liar. Untuk itu, Wakil Bupati berharap melalui sosialisasi cyber pungli yang diikuti oleh seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari dapat berdampak positif terhadap iklim investasi di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.